dipersembahkan oleh Ya, kembali di Show Talk masih bersama dengan Kepala LPS, Lana Sulistianingsih. Bu Lana, ini pertanyaan-pertanyaan saya berikut tidak langsung ke soal tugas dan fungsi dari LPS, tapi lebih ke Ibu mungkin. Nah, ini sebagai seorang pemimpin sebuah lembaga, apa yang menjadi prioritas Ibu memimpin LPS saat ini? Iya, betul. Tentunya tadi ya dikaitkan juga dengan mandatnya LPS yang kedepannya itu sudah harus lebih proaktif. Nah, ini tentu kita juga saya khususnya mengajak teman-teman ini di LPS untuk kalau proaktif itu harus bagaimana gitu ya. Jadi tentu penguatan di dalam teamwork itu yang kita lakukan untuk langkah awal supaya teamwork kita solid, kita searah pemikirannya. Untuk menuju ke depan tersebut kita harus sejalan. Nah, kalau kita sudah solid di dalam, insya Allah jalannya lebih mudah. Nah, tapi tentu saja kan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, ya. Dan juga mungkin tentu kan ada pandangan-pandangan gitu ya, sehingga saya kira satu hal yang penting adalah juga kita harus mau mendengar. Ya, saya khususnya mendengar bagaimana teman-teman ini melihat ke depan itu seperti apa. Nah, baru kita satukan dalam suatu teamwork yang tadi saya katakan sebagai hal yang solid. Nah, karena kita ini harus sama-sama, nggak bisa sendirian gitu ya. Dan kita kan juga nggak hanya LPS saja, tapi juga memperhatikan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan. Jadi komunikasi dengan teman-teman di KSSK itu menjadi sangat penting juga. Dan tentu komunikasi di dalam. Nah, dari situ setelah SDM kita solid, ya tentu IT harus diperkuat. Nah, IT ini kan kita tahu bahwa nggak bisa lagi ditinggalkan karena IT ini sudah suatu hal yang embedded ya, yang mengikuti kita ini ke depannya. Jadi perkembangan dari IT-nya LPS juga perlu penguatan di situ. Tadi utamanya tadi SDM, kemudian IT. Satu organisasi saya kira ya, kedua SDM dan kemudian IT. Ini yang kita sedang lakukan di dalam untuk penguatan tersebut supaya mandatnya LPS tadi insya Allah bisa amanat tersebut bisa saya jalankan bersama teman-teman untuk bisa berjalan mencapai mandat tersebut dengan baik. Kita ingin melalui tahun-tahun yang tentunya tidak mudah ini dengan aman gitu ya, kita menyatukan barisan. Ya. Bu Lana, ini biasanya terjadi pada orang-orang baru di sebuah lembaga atau di sebuah perusahaan gitu ya, dan apalagi dia memimpin lembaga itu. Biasanya ada proses adaptasi. Nah, kalau kita bicara soal teamwork, ini kan butuh soliditas dari semua elemen, Bu Lana. Nah, ini bagaimana cara Bu Lana itu merangkul mereka yang sudah berada di tempat itu lebih dulu? Karena itu kan penting kan untuk soliditas dan teamwork. Nah, gimana Bu? Ya, saya kira kalau dari saya ini ya barangkali sih kemampuan kita mau mendengar itu diperlukan. Kita perlu mendengar bagaimana teman-teman itu melihat tadi ke depan mandat LPS itu seperti apa gitu, sehingga kita bisa menyatukan kalau teman-teman ini mandat ini diartikan, dipersepsikan sebagai A atau B, nah sementara mungkin keinginan dari mandat itu adalah C. Nah, di sini kita mencoba untuk duduk bareng terus sama-sama merumuskan bagaimana untuk bisa mencapai target C tadi. Memang nggak mudah ya, saya kira tentu ada perbedaan, tapi alhamdulillah sih 6 bulan saya di LPS ini teman-teman sangat membantu, memberikan banyak masukan kepada saya. Hampir boleh dibilang waktu saya baru masuk sebetulnya ada proses yang namanya induksi ya. Induksi itu adalah semacam pengenalan terhadap masing-masing direktorat gitu. Tapi kan tadi situasi berbeda. Waktu masuk udah langsung dihadapkan dengan pandemi, kemudian kita sudah sibuk dengan waktu itu Perpu ya nomor 1 tahun 2020.
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sehingga kita harus sama-sama itu menerjemahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait dengan LPS itu ke dalam aturan-aturan internal. Nah, di situ kita akhirnya ya mau nggak mau ya kita harus kerja bareng untuk menyelesaikan aturan tadi. Ditambah kemudian di bulan Juli ya kalau tidak salah itu PP nomor 33. Lagi kita bekerja untuk menurunkan aturan-aturan di PP 33 itu ke dalam internal LPS. Jadi tugas-tugas itu yang menyatukan kami gitu ya. Saya merasa dengan adanya tugas-tugas itu kita jadi lebih solid gitu. Ya, di satu sisi ada blessingnya juga, artinya di dalam kita melihat dari kacamata internal, kita menjadi solid karena kita harus menyelesaikan pekerjaan ini bersama-sama dan ini nggak bisa lama-lama. Jadi terus terang teman-teman itu luar biasa ya kalau kami bisa sampaikan di sini kesempatan ini adalah dedikasinya luar biasa. Ya, menurunkan undang-undang tadi menjadi aturan internal itu tidak mudah. Kita bekerja sampai malam-malam lah, hampir tiap hari itu teman-teman bekerja sampai lewat dari jam 2 malam, jam 3 pagi begitu ya. Karena kita dituntut untuk bisa segera menyelesaikan aturan-aturan tadi. Nah, itu yang membuat kita akhirnya jadi dekat gitu ya. Jadi kita sama-sama karena masih baru juga. Saya baru, buat teman-teman juga baru, apa ini ya. Jadi kita ketemu hal yang sama, hal yang baru. Jadi disitulah keguyupan tadi muncul. Alhamdulillah sih seperti itu sih Mas Rudi. Oke. Baik. Iya. Jadi dari tekanan tadi itu malah muncul suatu kebersamaan gitu. Nah, ini kalau dari keterangan Ibu Lana tadi, ini kalau kita boleh diterjemahkan dalam 1-2 kalimat pendek, kepemimpinan atau leadership Bu Lana itu leadership yang bagaimana? Wah, ini sebetulnya bukan saya yang menilai ya. Tapi saya sih inginnya kepemimpinan di LPS ini harapannya adalah kepemimpinan yang bisa membangun kebersamaan. Oke, itu ya. Iya. Baik, Bu Lana dari seorang akademisi banyak bicara mengamati soal ekonomi dan kemudian diberikan tanggung jawab untuk berperan langsung dalam ekonomi itu sendiri. Ada kesulitan nggak untuk proses adaptasi dari akademisi pada akhirnya memimpin LPS ini atau justru ini adalah menjadi kesempatan untuk menerapkan semua ilmu yang selama ini diyakini atau bagaimana? Ya, saya akui memang nggak mudah ya dari proses perubahan tadi dari akademisi menjadi kemudian diberikan tanggung jawab untuk memimpin suatu institusi yang prestis gitu ya dengan sekitar hampir 400 loh staf kita di sini gitu ya. Ini tentu tidak mudah. Tentu banyak hal yang harus saya pelajari gitu ya mengenai human resources. Tentu kan intinya di sini kan ada orang gitu, ada manusia yang kita harus kerja bareng. Nah, teman-teman ini adalah bagian dari pekerjaan kita bersama gitu. Ya, saya terus belajar sih Mas Rudi. Belum tentu yang saya sampaikan tadi ini akan bisa langgeng gitu ya. Tapi itu tadi alhamdulillah ketika ada tekanan akibat kita harus menurunkan peraturan-peraturan tadi ke dalam aturan internal. Itu kita muncul kebersamaan tadi itu. Itu suatu blessing juga ya. Saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan kita di dalam suatu masalah yang bersama yang harus kita selesaikan. Nah, ini nggak ada lagi saya mikir tadi tuh ini teorinya gimana nggak ada lagi. Udah langsung terjun langsung. Istilahnya bukan lagi sekedar nyemplung tapi udah tenggelam bersama gitu ya. Dan tenggelam bersama terus kita harus muncul bersama-sama juga. Ya, insya Allah sih teman-teman sangat suportif ya, sangat mendukung saya juga. Nah, itu satu aset yang menurut saya sangat membantu. Bu Lana, siapa yang paling berperan dalam karir Bu Lana? Sehingga seperti sekarang. Ya, tentunya pastinya itu orang terdekat saya lah ya, suami saya pastinya. Ya, itu yang memberikan support untuk bisa menjalankan tugas ini dengan insya Allah dengan baik gitu ya. Dan tentunya doa kedua orang tua pasti itu nggak bisa saya abaikan, mereka berdua pastilah berdoa untuk kebaikan. Itu saya kira hal yang sangat penting. Dan yang lainnya tentu ya tadi saya sampaikan
saya sangat mengapresiasi teman-teman di LPS. Mereka sangat mendukung saya, membantu menjalankan tugas ini bersama-sama dengan baik. Gitu. Oke, baik. Bu Lana, Anda sekarang menjadi Kepala Eksekutif LPS, pemimpin di sebuah lembaga. Masih ada cita-cita atau mimpi lain yang ingin Anda capai setelah ini? Kalau mimpi pribadi sih pastinya ada ya. Kalau mimpi pribadi, kalau soal penempatan itu kan kita nggak bisa membuat senarionya. Tapi kalau mimpi pribadi sih ada. Saya secara pribadi sih ingin sekali bisa punya sekolah, ya, punya sekolah yang kebetulan saya kan pengajar ya, akademisi. Jadi mungkin passion ngajar saya itu sangat kuat juga gitu, sehingga saya pengen gitu punya sekolah yang bisa membuat masyarakat yang mungkin saat ini belum sempat gitu ya menikmati sekolah yang cukup tinggi itu bisa gitu. Tapi saya sendiri belum tahu caranya seperti apa. Apakah sekolah itu harus sekolah formal ataukah dengan cara yang tidak langsung? Ya, belum secara serius sih memikirkan. Tetapi itu ada keinginan untuk bisa membuat sekolah. Terima kasih Bu Lana atas bincang-bincangnya bersama saya di Shio Talk. Ya. Baik. Pemirsa, sampai di sini bincang-bincang saya bersama Lana Sulistianingsih, Kepala Eksekutif LPS. Sampai jumpa di CEO Talk episode mendatang. Dipersembahkan oleh